Kak Gugun, Kak Gugun, Kak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Kak Gugun, Kak Gugun. Mereka gak bakalan mau bicara selain kepada Pitra Romadoni ya. Jadi percuma mau siapapun yang datang gak bakalan ngomong. Makanya sekarang mereka memilih menjadi DPO. Gugun, Anwar, Rudiana, Pasren Kapi, Aep apalagi. Terus siapa Mel-Mel, terus siapa lagi ya? Siapa ya? Ada yang kelupaan nggak? Pokoknya mereka ya lah yang dan kawan-kawan. Mereka gak bakalan mau bicara selain kepada Pitra atau Elsa Sharif. Tahu nggak? Jadi percuma. Alah, selamat ngumpet-ngumpet ya. Tunggu saja. Nanti juga kalian ada masa dan waktunya disidangkan. Saya pikir tuh udah ada tindakan ya dari kemarin gitu ya. Setelah namanya mencuat menjadi salah satu orang yang disebutkan sebagai penyiksa narapidana ini gitu. Dan saya pikir juga dari pihak tertinggi dari Kapolri pun sudah mengambil inisiatif itu, langkah apa yang harus diterapkan kepada anak buahnya gitu loh. Untuk mengetahui benar atau tidaknya kasus ini bahwa anak buahnya itu terlibat kan gitu. Tapi seolah-olah di dalam badan kepolisian ini nggak adanya sebuah Kapolri, nggak adanya sebuah propam, ataupun nggak ada sebuah penyidikan lanjutan gitu loh. Udah anteng aja, udah gitu aja. Bahkan udah masih bebas berkeliaran, bahkan dalam artian 7 pidana menyebutkan orang-orang satu persatu pun udah disebutkan gitu loh. Bahkan sampai pengacaranya sendiri pun, pengacara dari 7 pidana ini pun juga membuat sebuah laporan gitu, tapi masih santai-santai aja gitu. Wah, hebat sekali gitu loh, bener tuh. Makanya kenapa berlomba-lomba berebut untuk mendapatkan baju coklat gitu ya, orang-orang itu. Ya kita sebagai warga sipil mungkin kalau kasusnya seperti itu disebutkan langsung viral, wah udah dijemput. Langsung hari itu juga, nggak pakai lama udah intinya. Inilah yang disebut tidak adanya sebuah keadilan, tidak adanya sebuah kesinambungan, dan tidak adanya sebuah keterbukaan, transparansinya sebuah badan hukum di Indonesia ini ya seperti ini sekarang. Jadi merasa terpilah-pilah gitu ya. Merasa bahwa ntar aja, lo kecil, lo besar ya. Akhirnya rakyat Indonesia, netizen Indonesia pun menganggap bahwa hukum di Indonesia itu udah apa ya, udah jemu, udah basi ya bahasanya gitu ya. Jadi kita itu sebagai rakyat kecil hanya bisa udah pasrah aja lah. Toh nggak ada yang dijadikan sebuah tameng untuk diri kita, ini seperti itu. Seharusnya kasus yang udah berjalan lama seperti ini segera terselesaikan agar kasus yang lain pun juga ikut segera diselesaikan gitu, jadi berlarut-larut gitu ya. Ya mungkin emang sedikit sulit ya, tapi semua bukti, semua saksi itu kan udah banyak banget gitu loh. Saksi-saksi bagaimana yang menyertakan gitu loh di dalam laporan itu gitu loh. Tapi tetap kan, tetap aja seperti sama, kayak seperti jalan di tempat lah gitu. Tapi kita hanya bisa berharap mudah-mudahan 7 pidana ini bisa bebas ya, dan mendapatkan nama baiknya lagi, mudah-mudahan diterima di masyarakat lagi, dan bisa melanjutkan jalan hidupnya lagi gitu loh, masa depannya lagi gitu. Ya kita sedih aja gitu loh, kok bisa sampai terjadi seperti ini gitu loh. Meskipun mereka berpakaian coklat, mereka kan sudah diikar janji untuk memberikan sebuah pengayoman, melindungi, melayani masyarakat, rakyat dengan sepenuh hati gitu. Tapi ternyata juga janjinya hanya janji semu aja. Apa yang di luar itu udah berbeda gitu dari kenyataan. Bahasanya manis di bibir gitu kan. Tapi ya mau apa kita buat ya, apa yang harus kita perbuat juga nggak bisa berbuat apa-apa. Cuma hanya bisa mendoakan
mudah-mudahan aja masalah Vina ini cepat selesai gitu loh. Dan siapapun yang melanggar hukum, karena di negara Indonesia adalah negara hukum, ya harus mendapatkan apa yang telah mereka lakukan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, pengennya sebuah keadilan lah, itu aja. Dan saya berharap juga untuk Pak Kapolri-nya, sesibuk apapun masih banyak tugas dan tanggung jawab Anda lah ya, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di hukum Indonesia ini, segera menyelesaikan gitu. Kita berharap di tangan Anda itu hukum itu bisa kembali gitu. Jadi bukan hanya sebuah maklumat kata-kata ya lah yang kami terima gitu, tapi real nyata hukum di Indonesia itu adil gitu loh. Maupun dia berpangkat, maupun dia berseragam dimanapun, kalau udah melanggar hukum ya tetap diadili lah, seenggaknya seperti itu aja sih. Untuk kepolisian negara Republik Indonesia yang dipegang oleh Pak Kapolri Sigit ya, mudah-mudahan hukum di Indonesia menjadi wahana untuk rakyat Indonesia menjadi menyenangkan kembali gitu aja. Salam keadilan. Itu tadi ya wajah Aris Papua ya. Itu Aris Papua. Yang saya herankan, Aris Papua ini menunjukkan kesemangatan ya. Menunjukkan kesemangatan di tengah-tengah viralnya kasus pembunuhan Vina ya. Seakan-akan dia menunjukkan wajah-wajah nggak berdosa ya, wajah-wajah nggak berdosa dia. Tetapi udah kelihatan dia menunjukkan inspirasi yang maunya seakan-akan tegar ya. Tapi kayaknya udah sayu-sayu banget ya, karena memang wajah dengan hati itu meskipun berjauhan, tetapi kalau di dalam hati ini merasa punya beban ya, wajah juga sayu kelihatannya gitu. Jangan dipaksakan lah Bang Aris ya, kalau memang bersalah ya bersalah. Dan satu itu. Nomor dua, kalau Bang Aris ini dikala kasus Vina itu di tahun 2016 itu seumpamanya memang itu nggak ada keterlibatan dan Mas Aris ini betul-betul tahu kronologis yang sebenarnya, ya nggak usah menghindar lah dicari media kan kayak gitu, nggak usah menghindar lah. Satu, Mas Aris ini mau diinterogasi oleh media menghindar, ini sudah bukan alasan lagi, malah akan tambah curiga netizen kan. Kalau memang Mas Aris ini tidak ada ya keterlibatan di kasus Vina ini, dan sistem penyidikannya itu nggak melakukan kekerasan terhadap terpidana itu, ya hadapinlah. Untuk apa takut ya? Kalau memang Mas Aris ini benar gitu loh, nggak usah takut lah. Iya kan, nggak usah takut, karena kalau memang Mas Aris ini selaku penegak hukum, sistem penegakan hukumnya itu benar, ya nggak akan di posisi salah, tetap di posisi yang benar kalau Mas Aris ini benar ya, sistem penegakan hukumnya. Tapi kalau dilihat, kayaknya dipaksakan lah untuk tegar kayaknya. Padahal dia di hatinya memang merasa salah gitu loh. Makanya dicari media itu selalu menghindar, dia selalu lari ya. Nggak mau dimintain keterangan oleh media, itu dia selalu menghindar. Alasan apa dia menghindar? Kan kayak gitu. Udahlah, jangan mentang-mentang oknum polisi ya. Jangan mentang-mentang oknum polisi seandainya melakukan kesalahan itu akan bisa ditutupi ya, jangan. Sekarang musuhnya yang menyorotin itu semua netizen ya, semua netizen. Makanya Bang Aris ya sadar diri dulu. Kalau dimintain keterangan oleh media, kasihlah penjelasan sesuai apa yang terjadi gitu, nggak usah ditutup-tutupin. Kalau Bang Aris ini memang melakukan
penyiksaan terhadap terpidana, ya akuin aja gitu. Karena kalau memang Mas Aris ini melakukan hal itu, yang jelas ditutupin kayak apapun saja, itu tetap akan terbongkar gitu loh, akan terbongkar. Tetapi kalau Mas Aris ini nggak melakukan itu, ditekan dan diselidiki kayak apapun saja ya, itu ya pasti akan selamat, karena kebenaran itu tetap akan benar gitu ya. Diolah kayak apapun saja, kalau orang benar ya, itu tetap di posisi yang benar. Ditutupin kayak apapun saja, kalau Mas Aris ini sistem penegakan hukumnya memaksakan kehendak terhadap terpidana, memaksakan ya, sehingga melakukan kekerasan, lebih-lebih sampai ngasih minum air kencing, saat Mas Aris ini akan memanen hasilnya. Buktikan aja Mas Aris ya, bertahan dah sampean. Melakukan kesalahan, bertahan dan tidak mengakui bahwa tidak pernah melakukan itu. Silakan kita buktikan sama-sama Mas Aris ya. Karena orang yang salah pasti ditutupin, sepandai apapun nutupin, suatu saat akan terbongkar. Terima kasih Mas Aris.